Oke. Nah, pertanyaan lain nih, kalau misalnya kita mau investasi dan kita mau investasi di saham-saham LQ45, apakah itu bagus nih untuk kedepannya, masa depan kita ya? Nah, tunggu dulu. Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya. Selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang saham LQ45. Nah, Sobat Maya apa pernah dengar nih tentang LQ45? Saya rasa udah banyak yang pernah dengar ya. Nah, jadi saham LQ45 ini di masyarakat kita identik dengan saham blue chip nih. Padahal sebenarnya berbeda ya. Kalau saham blue chip itu kan sebenarnya saham-saham yang punya fundamental terbaik dan punya kapitalisasi besar ya. Nah, kalau LQ45 sebenarnya itu adalah kepanjangan dari Liquidity 45. Jadi, saham-saham dengan likuiditas terbesar di BEI. Seperti itu. Nah, jadi LQ45 sendiri itu setiap 6 bulan tuh direview oleh divisi risetnya BEI. Dan LQ45 sendiri itu punya beberapa kriteria, antara lain nih ya, dia harus termasuk 60 besar perusahaan yang punya kapitalisasi tertinggi di BEI. Lalu dia juga harus termasuk dalam 60 besar perusahaan yang punya nilai transaksi tertinggi di BEI. Terus selain itu juga tentunya fundamentalnya harus baik dan GCG-nya juga harus baik. Oke. Nah, pertanyaan lain nih, kalau misalnya kita mau investasi dan kita mau investasi di saham-saham LQ45, apakah itu bagus nih untuk kedepannya, masa depan kita ya? Nah, tunggu dulu. Kita harus tahu dulu apa aja sih saham yang ada di LQ45 ini. Nah, ini adalah 45 saham yang terdaftar dalam LQ45 periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Nah, jadi Sobat Maya, kalau untuk LQ45 sendiri, itu dalam 1 tahun itu dia ada review nih ya, 2 kali review. Jadi periode reviewnya itu antara Agustus sampai Januari dan juga Februari sampai Juli. Oke, jadi ini yang periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, ada BCA, BRI, Cepin, Pegas, Adaro, dan lain-lain. Nah, jadi saham-saham ini adalah saham dengan kapitalisasi tertinggi nih di BEI. Oke, tapi kalau untuk investasi kita akan coba bedah beberapa nih ya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat BCA dan BRI, nah itu untuk jangka panjang nih bagus ya, karena grafiknya selalu naik. Belum lagi ditambah dividen yang akan didapatkan setiap tahun ya. Nah, tapi kita coba lihat nih untuk saham yang lain nih. Contohnya saham Adaro. Saham Adaro ini kan saham silikal. Saham silikal itu dalam artian dia tuh bergeraknya nggak stabil nih, bukan ke atas terus, tapi akan mengikuti harga komoditas. Nah, dalam hal ini adalah komoditasnya batu bara. Kalau misalnya harga batu bara itu lagi naik, maka saham Adaro harganya akan mengikuti juga. Tapi kalau misalnya lagi turun, ya saham Adaro-nya akan turun juga harganya. Gitu. Tapi saham Adaro sih bagi dividen terus setiap tahun dan nilainya besar. Oke, kita ambil contoh lain nih. Pegas nih contohnya ya. Nah, Pegas ini kan perusahaan gas negara ya, perusahaan gas. Nah, kalau misalnya kita investasiin ke dia tuh ya, dulu di harga dia tuh sempat 6.000, sekarang tuh di 1.500-an. Nah, kalau misalnya Sobat Maya nih mau investasi terus beli, diam, tidur, terus buka-buka 5 tahun, kok malah minus. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu ya Sobat Maya ya. Untuk investasi, kita tuh harus punya pertimbangan beberapa hal. Kayak misalnya, dia prospek kedepannya gimana, terus dia laporan keuangannya gimana, terus dia tuh GCG-nya bagus atau enggak. Jadi banyak hal. Dan indeks LQ45 sendiri itu tuh selalu diperbaharui setiap 6 bulan kan. Jadi kalau misalnya nanti ada saham yang terdepak nih dari list yang sekarang, nah itu Sobat Maya bisa consider nih, apakah terdepaknya karena emang kapitalisasi atau nilai transaksinya berkurang, atau ada perusahaan yang lebih bagus untuk menggantikan posisi mereka, atau ada hal lain di belakang itu yang membuat mereka keluar.
Contoh nih ya, saya kasih dua saham nih, yang dulunya LQ45, sekarang tuh udah jadi saham yang notabene jelek lah ya. Oke, yang pertama kita ada saham Bumi. Nah, jadi saham Bumi itu dulu tuh bener-bener rame banget. Di 2008 sampai 2010 tuh dia naik kenceng ya, sampai 8.000 waktu itu. Terus turun. Orang average down. Turun lagi average down. Sempat tuh sampai ke 50 gocapers ya. Nah, udah sempat 50. Artinya dulu tuh dia LQ45 yang notabene orang-orang bilang dan menganggap itu saham bagus, tapi ternyata kinerjanya terus turun dan akhirnya jadi saham gocap gitu. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Setelah dari gocap dia bangkit nih, naik, terus transaksinya banyak ya. Akhirnya sampai 200-an. Di 2018 dia masuk lagi LQ45. Artinya, saya nggak ngerti sih divisi risetnya gimana. Artinya, memang kayaknya mereka tuh melihat, wah ini nilai transaksinya naik banyak, terus ini bisa dimasukkan ke LQ45, seperti itu. Nah, tahu sendiri ya, akhirnya Bumi kembali terdepak dari LQ45 dan sekarang harga sahamnya di bawah 100. Sebelumnya malah sempat di 50 lagi. Gocapers. Nah, contoh saham lain adalah MYRX. Nah, kalau misalnya pernah dengar nih ya, Hansen International MYRX punyanya Beni Cokro. Nah, kalau orang yang udah lama di bursa saham pasti terkenal nih ya dengan saham ini. Dulu tuh transaksinya liquid banget, banyak banget, dan pergerakannya volatile banget. Saya ingat banget tuh dulu pernah, kan tahu ya ARB, auto reject bawah. Nah, saham MYRX ini pernah auto reject bawah, terus di sesi kedua auto reject atas. Keren nggak tuh? Ya, jadi yang pegang sahamnya itu pasti dak-dikdok banget. Dulu mah nggak kayak sekarang. Sekarang kan masih ARB-nya pandemi ya, yang cuma 7%. Dulu tuh bener-bener ARB-nya asimetris. Jadi kalau misalnya ARB-nya 25%, ya udah arahnya segitu juga. Gitu ya. Jadi emang asimetris dulu tuh. Jadi kalau misalnya Sobat Maya hoki dan punya keberanian tinggi tuh, beli di ARB 25%, terus dia arah 20%, sehari Sobat Maya udah dapat capital gain 50%. Pokoknya saham ini fenomenal banget lah. Intinya seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih? Jadi saham LQ45 ini nggak bisa serta-merta kita anggap sebagai sebuah indikator untuk investasi kita. Mungkin ini jadi pendukung, bisa. Jadi contohnya kita lihat saham yang kita sortir, screening, ketahuan nih, contohnya saham BRI tadi. Wah, BRI ini tiap tahun rutin bagi dividen, capital gain-nya nambah terus, kayak gitu kan. Nah, cocok nih untuk saya investasikan 10 atau sampai 20 tahun lagi sampai saya pensiun. Oke, boleh. Tapi harus lihat-lihat juga sahamnya ya. Jangan lupakan hal itu, karena saham LQ45 ini lebih ke liquidity-nya, bukan ke kinerja masa depannya. Karena kita nggak bisa prediksi untuk masa depannya itu gimana. Jadi kita tuh harus melihat kinerjanya secara time by time ya, waktu ke waktu. Kita harus lihat terus. Kalau misalnya emang masih oke, kita akan keep terus. Seperti itu ya. Nah, terus Sobat Maya juga jangan lupa, kalau LQ45 ini kan liquid doang. Jadi, untuk kualitas, maksudnya dari pergerakan harganya sendiri, itu kita nggak bisa lihat setahun 2 tahun. Contohnya saham Unilever. Kalau misalnya kita tarik 20 tahun yang ke belakang, dia tuh oke. Tapi kalau misalnya kita tariknya kayak 3 tahun ke belakang nih, saham Unilever itu lagi downtrend. Nah, menurut saya, ini saat yang tepat untuk kita untuk collect nih dikit-dikit sahamnya Unilever. Karena saya yakin nih, kayak Unilever ini aja ROE-nya, return on equity-nya itu setiap tahun 100% loh. Jadi, ini udah bagus banget. Tinggal tunggu waktu sebenarnya kapan sahamnya akan naik lagi. Cuma, ya kita kan nggak pernah tahu ya kapan ini akan naik lagi. Tapi kalau misalnya begitu naik, Sobat Maya coba untuk diinvestasikan. Jangan Sobat Maya jual. Karena perusahaan seperti Unilever ini yang consumer goods itu dibutuhkan semua orang, pasti akan naik terus harganya. Gitu ya. Nah, Sobat Maya, sekian video dari saya hari ini tentang LQ45. Nanti kalau misalnya udah ada di bulan Februari itu kan daftar LQ45 yang terbaru ya. Nanti saya akan share juga ke Sobat Maya.
Nah, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan dari Sobat Maya itu akan sangat berarti buat saya. Oke, Sobat Maya, tanpa panjang lebar lagi, sekian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.